Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya ya ibu-ibu. Nah, pada pertemuan kali ini ibu-ibu, kita akan membahas modul 4 mengenai pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah menempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan FDS kita pada kesempatan kali ini. Ya, ibu-ibu sudah punya buku pintar semuanya ya ibu-ibu? Ya, alhamdulillah sudah semuanya ya ibu-ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, saya ingin mereview kembali, saya ingin mengingatkan kembali materi kita pada bulan lalu. Ya, ibu-ibu ada yang ingat materi kita pada bulan lalu? Ya, silahkan Ibu Ida. Apa materi kita pada bulan lalu? Ya, materi kita pada bulan lalu adalah tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Berarti anak-anak itu tidak boleh diberi kekerasan ibu-ibu karena memang bisa mengganggu psikologis anak-anak. Kalau sudah psikologisnya terganggu, semuanya akan terganggu. Kita istirahat dulu sebentar ibu-ibu karena memang kita mendengarkan iqomah dulu. Ya. Baik ibu-ibu, kita akan masuk pada pembelajaran yaitu pengertian penelantaran terhadap anak. Ibu-ibu, kita masuk pada pembahasan kita kali ini yaitu penelantaran terhadap anak. Ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Ya. Anak tidak diperhatikan. Lalu apalagi? Anak tidak diberi kasih sayang. Apalagi ibu-ibu? Anak yang tidak dipenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan akan makan, ya, akan pakaian, akan sekolah, dan lain sebagainya. Ya, ibu-ibu, kita sebelum lanjut kita lihat dulu tentang kasus Tasripin. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pegang buku pintar, ibu-ibu bisa melihat di halaman 33 dan 34. Baik ibu-ibu, siapa yang ingin membacakan tentang kisah Tasripin ini, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya? Ya, baik, biar saya saja yang akan membacakan. Nah, di sebuah dusun di Desa Gunung Lara, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Yang pertama nama adiknya Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Nah, ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya ini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat musim tanam. Nah, hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat di sawah jam 7 pagi dan pulangnya jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30-40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik-adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu.
Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makanan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajarkan adik-adiknya sholat dan mengaji di depan musola rumahnya. Nah, inilah ibu-ibu kisah Tasripin yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Ibunya sudah meninggal dan bapaknya pergi ke Kalimantan dengan kakak tertuanya untuk mencari makan di sana. Baiklah ibu-ibu, setelah mendengar cerita tentang Tasripin tadi, apa saja, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu ya, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Baik Bu, saya akan menulis jawaban ibu ya. Yang pertama, ya Ibu Ida, mencari nafkah untuk adik-adiknya. Lalu yang kedua, apalagi ibu-ibu? Memandikan adik-adiknya. Lalu yang ketiga, memasak makanan untuk adik-adiknya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu, apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin atau tidak? Ya, tidak layak. Karena kewajiban seorang Tasripin hanyalah bersekolah dan bermain. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabat terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik, saya bantu jawab. Yang harus dilakukan oleh ayah dan keluarganya terhadap Tasripin adalah Tasripin ini harus masuk sekolah, dimasukkan ke dalam sekolah. Ya, Tasripin ini harus bersekolah dan adik-adiknya juga seperti itu. Mereka layak mendapatkan sekolah, pakaian, makanan yang layak. Nah, itu adalah tugas dari orang tua dan kerabat Tasripin. Nah, ibu-ibu, tindakan yang dilakukan oleh orang tua Tasripin itu adalah merupakan tindakan penelantaran anak. Ya, ibu-ibu ya. Berarti tidak boleh berlaku seperti itu kepada anak kita. Kalau memang kita tidak bisa, misalnya kita keluar wilayah untuk mencari nafkah, maka titipkan anak-anak kita kepada kerabat kita. Nah, penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Ibu-ibu, kalau punya buku pintar, buka buku pintar halaman 35 ya ibu-ibu. Nah, saya jelaskan pengertian penelantaran anak. Penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani, maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik,
secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, baiklah ibu-ibu, kita istirahat dulu sebentar untuk merefleksikan diri kita ya.